karena yang menalak adalah laki-laki, namanya cerai talak. Kalau perempuan berarti gugat cerai. Tiba-tiba ada sebuah kabar bahwa ada dugaan berita yang mengandung unsur pencemaran nama baik. Nah, kalau memang ada dugaan tersebut benar, tinggal di screenshot saja berita tersebut. Misalnya dikatakan bahwa ada dugaan perselingkuhan misalnya antara istrinya dengan laki-laki lain. Nah, itu kalau memang ada dan itu ada videonya atau screenshotnya, itu bisa menjadi dasar laporan ke polisi. Kalau memang tidak ada apa yang mau dilaporkan kan gitu. Jadi siapapun yang melanggar hukum bisa dilaporkan, karena ini delik aduan, harus dilaporkan, bukan delik umum. Pasal yang bisa dilaporkan kalau benar berarti di pasal 310, 311 KUHP. Jungto pasal 27 ayat 3. Dijungtokan lagi pasal 45 ayat 3 terkait pencemaran nama baik. Undang-Undang ITE itu dasar hukumnya. Kalau mau ditambahkan pasal 55. Sambil senyum-senyum, Mbak Im Wong mengaku tidak kecewa atas ketidakhadiran Paula saat mediasi. Apa yang saya lakuin? Ngomong salah, yang salah. Apapun itu selalu salah. Kalau pihak sono butuh bukti nanti di persidangan ya, gitu katanya, kata Mbak Im. Gini ya Im, nih para netizen mah tidak mau tahu Paula salah atau enggak. Itu mah urusan kamu sebagai suami. Membimbing istri itu harus bagaimana, itu bukan urusan netizen, tapi urusan kamu Im. Masalahnya bagi netizen itu kalau mau bercerai ya bercerai aja, jangan pakai heboh, apalagi membuka aib seorang ibu dari kedua anak-anakmu. Apalagi aibnya itu perselingkuhan. Kayak nggak tahu aja Mbak Im kayak gimana. Aduh, emang sih. Udahlah, nanti jadi gibah. Gitu loh Im. Jadi maksudnya bukan kamu salah, ini salah, itu salah, kamu diam salah, ngomong salah, bukan. Yang salah itu kamu buka aib istrimu. Kasihan kedua anak-anakmu nanti besar gimana. Jadi orang tuh jangan egois. Ketika kamu suka jadi istri, ketika kamu udah sebel mungkin ada ganti atau sudah ada ya cycle yang lain, terus kamu tiba-tiba muak langsung gitu sama calon mantan istrimu itu. Walau gimana pun, nggak suka gimana pun, lu udah muak bagaimanapun, dia tetap ibu dari kedua anak-anakmu. Jangan lupa itu nggak bisa dihapus. Jadi sebenarnya bukan ini salah, itu salah, kamu ngomong salah, bergerak salah, kentut pun salah, bukan, karena kamu membuka aib istrimu itu yang salah. Kalau kita perhatikan di sini ya, yang pertama dari awal Mas Baim itu terlihat apa namanya, beberapa kali dia gasuk-gasuk gitu ya, dia punya dahi gitu ya, terus mulutnya beberapa kali kayak menggerakkan itu ya, dia di posisinya sebenarnya tidak terlalu cukup nyaman di posisi itu, sambil berusaha mengalihkan sambil dia tertawa, tapi tertawanya juga lebih karena mau interaksi dengan beberapa teman-teman awak media yang ada di situ. Dia nggak pernah maafin orang demi dia. Katanya nggak mau banyak musuh, takut energinya negatif, tapi istri sendiri dimusuhin. Kemarin pas di persidangan berpapasan sama istri aja nggak disapa tuh. Kalau ini gue apa ada. Nah, jadi si A maunya apa, si B maunya apa. Nah, itu makanya hanya prinsipal. Kami sebagai kuasa hukum ini kan sebagai perwakilan aja kan. Jadi semua keputusan itu ada di mereka. Gitu. Nah, jadi mediator itu menginginkan
supaya adanya suatu pertemuan dari keinginan dari masing-masing pihak. Karena ini kan suatu proses atau prosedural yang memang ada diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak hanya dalam pengadilan agama, tetapi juga seluruh pengadilan khususnya tentang keperdataan. Memang mediator menjalankan fungsinya dengan baik, dan kemudian bagaimana nanti bisa bertemu lagi untuk bisa mendiskusikan tentang hal-hal yang mereka inginkan. Gitu ya. Nah, itu upaya dia untuk mencoba mengalihkan perhatian atau mengalihkan situasinya supaya dia tidak terlalu merasa terbeban, gitu ya. Itu yang pertama, gitu. Karena hanya kemudian ketika dia ditanya, dan beberapa kali itu dia jadi memang gerakannya itu sangat jelas ketika dia mulai gerakan tangannya di sini ya, terus nyaman, dan kemudian juga ketika ditanya itu ya Mas Baim menyampaikan ini mungkin kuasa hukum saja yang bisa menjawab pertanyaan gitu. Itu yang ya, kalau kecewanya ya sedikit banyak beberapa kali tersirat gitu ya, atau tertampak di situ. Kenapa? Karena harapannya bisa jadi sebenarnya dia berharap Mbak Paulanya juga bisa hadir ya, tapi ternyata kan ini memang tidak hadir. Nah, oleh sebab itu makanya dalil-dalil itu tidak diungkap di luar, gitu. Dalil-dalil itu cukup di persidangan. Nah, itulah yang akan diperdebatkan nantinya, apakah pertanyaan Mbak tadi terbukti atau tidak. Itu tidak di sini. Ya nggak apa-apa, itu dibuktikan di persidangan. Sesuatu dalil itu harus dibuktikan di persidangan. Wajib bagi orang mendalilkan untuk membuktikan, ya. Kalau dia tidak mampu membuktikan, gugatan itu tidak diterima. Bagaimana kami menanggapinya itu strategi kami nanti di persidangan. Oke? Bukan berarti tidak menanggapi kami membenarkan, tidak. Oke. Saya bilang tadi ya Mbak ya, hukumnya tadi udah bilang gitu kan, ada 105, ada 156. Yang pada intinya ibu yang diprioritaskan. Oke. NPD, Narcissistic Personality Disorder, itu sesuatu yang harus ditegakkan diagnosanya oleh seorang pakar, ya. Kalau sekedar posting, orang kemudian mempersepsikan ini kayaknya arahnya ke sana deh, ini arahnya ke sana. Padahal siapa yang tahu, belum tentu hal itu terjadi. Tapi juga lucu kalau out of nothing tiba-tiba muncul postingan tentang hal tersebut, orang pasti mengkait-kaitkan. Jadi jangan menggunakan istilah itu, karena ini belum ada penegakan diagnosa apapun tentang siapapun yang dituju itu. Dan menurut dia ya prosesnya tetap lanjut saja ya. Nah, terus kemudian ketika ditanya juga ada gimana komentarnya, ya tuh tanya, ya dia berusaha untuk mengalihkan gitu, istilahnya mengalihkan, converting the situasi supaya membuat dia merasa jauh lebih membuat dia merasa lebih comfort di situasi posisinya ketika dia berada di depan awal media gitu ya. Nah, itu yang dia lakukan dengan ini aja, itu aja tuh kan gitu, sambil berusaha tersenyum gitu ya, berusaha untuk tersenyum gitu. Nah ya itu stay quiet.